Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penandatanganan MOU dan NPHD dengan Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia. Penandatanganan ini dalam rangka percepatan pendirian BNN setingkat kabupaten di Banyuwangi. Jumat sore Pemkab Banyuwangi melakukan penandatanganan MOU dan NPHD dengan Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Pemkab sendiri menyatakan komitmennya melalui penyerahan hibah berupa tanah seluas 1.090 meter persegi yang nantinya akan dibangun kompleks perkantoran BNN Kabupaten Banyuwangi. Namun sebagai upaya percepatan pembentukan BNN Kabupaten, Pemkab Banyuwangi juga menyediakan kantor sementara untuk BNNK yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Singoturunan, Banyuwangi. Kantor sementara tersebut dulunya merupakan rumah dinas Wakil Bupati Banyuwangi, memiliki luas bangunan mencapai 563 meter persegi dan berada di atas lahan seluas 845 meter persegi. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Martinus Hukom mengatakan, Banyuwangi saat ini menjadi kabupaten yang berkembang pesat dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Peningkatan kedua umumnya bakal seiring dengan masuknya ancaman bahaya narkoba. Pihaknya menegaskan kehadiran BNN Kabupaten di Banyuwangi bakal melakukan langkah preventif dan rehabilitasi. BNNK bakal memfokuskan program membangun ketahanan keluarga dan ketahanan di lingkungan pendidikan. Karena basis pembangunan moral di keluarga adalah mempersiapkan keluarga sebagai pondasi membangun moral. Khusus untuk penguatan pendidikan, BNN juga bakal mempersiapkan modul-modul mencegah peredaran narkoba di lingkungan pendidikan. Kesalahan satu personil terus kita berikan tindakan kepada organisasi, paling tidak bertanggung jawab dari pimpinannya apa bertanggung jawabannya. Tapi organisasi itu kan tetap berdiri karena itu kan berdasarkan undang-undang suatu negara apa satu organisasi berdiri. Maka ketika yang melakukan kesalahan itu adalah anggota, kita akan menelusuri sampai sejauh mana anggota itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, lalu bagaimana pembinaan di dalamnya. Menyambung pertanyaan yang tadi, Jenderal, Banyuwangi ini satu-satunya untuk di wilayah Jember dan wilayah timur ya, wilayah perbatasan. Kenapa ini? Karena lintas batas ya, menjadi hak. Jadi kita harus berterima kasih sama Pak Menpan karena beliau sudah melihat fenomena ini sejak beliau menjadi bupati itu sudah tahun 2019 beliau sudah menggagas. Kami dapat melihat dokumennya. Keseluruhannya ada 173. Nanti ditambah lagi berarti 105. Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan pembentukan BNNK di Banyuwangi sebenarnya telah diinisiasi sejak era Abdullah Aswaranas tahun 2019 lalu. Namun saat itu BNNK di Bumi Belambangan gagal terwujud sebab terhalang oleh pandemi COVID-19. Ipuk menambahkan, bukan hanya soal bagaimana terbentuknya BNNK di Banyuwangi, namun ini adalah wujud dan upaya Banyuwangi untuk memutus peredaran narkoba di Bumi Belambangan. Ruang gerak Pemkab selama ini terbatas, dengan adanya BNNK ke depan lebih kencang karena punya kekuatan lebih hebat lagi dengan program dari BNNK. Dalam hal ini pihaknya akan terus melakukan sosialisasi. Gerakan lebih penting membangun kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat yang bergerak bersama untuk membebaskan Banyuwangi dari bahaya narkoba. Bahkan bila diperlukan, Pemkab juga bersedia menambah alokasi anggaran untuk pencegahan narkoba di Banyuwangi. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan diperlancar ya pembentukan BNK Banyuwangi dan tetapi bukan hanya bagaimana terbentuknya saja BNNK Banyuwangi, untuk komitmen kita bersama untuk bisa memaksimalkan fungsi dari BNNK Banyuwangi, terutama bagaimana pencegahannya dan juga selebihnya bagaimana kita terus melakukan sosialisasi. Gerakan ini lebih penting dibandingkan hanya fungsi dari gedung ini. Jadi kami berharap nanti kita bangun kolaborasi sinergi dari semua pihak dengan Forkopimda, dengan BNK, dengan
lembaga-lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar semuanya bisa bergerak bersama untuk membebaskan Banyuwangi dari narkoba, terutama untuk anak-anak kita ya, ke depan. Bu, ini Tadi Banyuwangi Pak Menteri apakah kan sempat menyebut sudah ada narkoba sudah masuk ke kalangan pesantren, sekolah. Ya. Ada nggak proteksi dari Pemkab untuk mencegah itu? Ya. Program untuk mencegah itu? Ya pasti ada gitu. Tapi memang kan gerak langkah pemerintah daerah kan sangat terbatas. Nah maka dengan adanya BNNK ini ke depan kita akan lebih kencang lagi lah, lebih punya kekuatan yang lebih hebat lagi gitu ya dengan program-program dari BNNK. Mudah-mudahan bisa berjalan. Menpan RB Abdullah Aswaranes yang turut hadir dalam peresmian menambahkan kehadiran BNNK di Banyuwangi menambah amunisi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Menurutnya, Banyuwangi ini memiliki garis pantai sangat panjang dan berdekatan dengan Pulau Bali. Dengan berdirinya di Banyuwangi, total saat ini BNNK menjadi 174 di seluruh Indonesia. Maka dari itu, ke depan tantangan pemberantasan narkoba bukan semakin ringan, justru akan semakin berat. Dalam hal ini, Kemenpan RB akan mendukung dari sisi kelembagaan. Harapannya ke depan akan mendorong terus kekuatan kelembagaan BNNK dan BNN Pusat agar ke depan bisa lebih baik. Harapan kami punya skala prioritas dan juga punya upaya-upaya baru dalam menangani narkoba ini. BNNK ini hanya salah satu instrumen saja. Karena ada banyak cara dari kepala BNN untuk memberantas dan memotong mata rantai narkoba. Dan Banyuwangi menjadi salah satu border ya, karena ini garis pantainya sangat panjang, berdekatan dengan Bali dan seterusnya. Saya kira sudah tepat Pak Kepala BNNK ini menjadikan salah satu dari sekian daerah yang sedang bersamaan untuk menjadi BNNK di tingkat kabupaten. Harapan kami atas nama Kemenpan, kita akan dorong terus penguatan kelembagaan BNNK dan BNN di tingkat pusat ini agar ke depan bisa lebih berdampak. Tentu tantangan pemberantasan narkoba bukan semakin ringan, tantangannya akan semakin berat. Maka Pak Kepala BNN tadi sudah menyampaikan komitmennya dengan sekuat tenaga, dengan inovasi di tengah keterbatasan. Pasti tenaga terbatas, anggaran terbatas. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan daerah nanti penanganannya bisa lebih berdampak dan lebih luas. Dan Kemenpan ini mendorong kelembagaannya. Mendorong, tentu ada banyak keterbatasan, maka perlu peran serta daerah. Maka daerah diminta menyiapkan lokasi, tempat, dan seterusnya. Saya kira ini kolaborasi yang sama-sama penting ya. Daerah punya kepentingan agar segera tertangani kasus narkoba di tengah terbatas, dan BNN juga punya target yang ditetapkan untuk pemberantasan narkoba. Handoko Kusumo, CTV.